Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Anggraini dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 4A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum mandiri dari mata kuliah konservasi tanah dan air. Nah, untuk output praktikumnya ini ada 4, yaitu yang pertama pengambilan sampel tanah, identifikasi jenis erosi, yang ketiga yaitu tindakan konservasi tanah secara vegetatif, dan yang keempat pembuatan biopori. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengambilan sampel tanah. Nah, latar belakang dari pembuatan laporan pengambilan sampel tanah itu yang pertama, adanya penurunan kualitas lahan yang disebabkan oleh erosi, kemudian lahan yang kritis dan erosi tanah merupakan salah satu permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan faktor penurunan kualitas lingkungan, sehingga dibutuhkannya konservasi tanah, yaitu upaya atau tindakan konservasi terhadap tanah atau lahan. Nah, tindakan konservasi tanah secara vegetatif ini memiliki beberapa keunggulan seperti penerapannya relatif mudah dan mampu menyediakan bahan tambahan hara bagi tanaman. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat praktikum kita laksanakan di Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Untuk cara kerjanya, untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu ada spidol, label, kantong plastik, melati atau pisau, ember, sekop, cangkul, bor tanah, kamera atau HP. Selanjutnya, untuk cara kerjanya dapat kita simak yang ada di tayangan berikut ini, yaitu ada 8 langkah kerja. Nah, selanjutnya, untuk pola pengambilan sampel PUTK, yaitu yang pertama, kita bersihkan dulu area yang akan dijadikan tempat pengambilan sampel tanah, kemudian kita bentuk lubang tanah pengambilan sampel tanah itu seperti huruf V, kemudian setelah terbentuk lubang pengambilan sampel tanah, gagang cangkul kita letakkan sejajar dengan tanah. Nah, cangkul tanah ini diambil dengan ketebalannya itu sekitar 1,5 cm, lalu kita potong samping kiri dan kanan tanahnya dengan kelebarannya itu sekitar 5-10 cm. Kemudian, masukkan tanah ke dalam ember dari cangkul, lalu dicampurkan dan bersihkan dari sisa-sisa akar. Kemudian, masukkan ke dalam plastik dan berikan keterangan lokasi, nama tanggal, dan pengambilan sampel. Selanjutnya, untuk pola pengambilan sampel tanah PUTS, yaitu pada area tanah yang akan dijadikan sampel tanah, kita bersihkan terlebih dahulu dari rumput, kemudian bentuk lubang tanah pengambilan sampelnya kita bentuk seperti huruf V. Setelah terbentuk lubang pengambilan sampel tanah, letakkan cangkul sejajar dengan tanah, kemudian cangkul tanah yang akan diambil itu dengan ketebalan 1 sampai dengan 2 cm, lalu kita potong samping kiri dan kanan tanahnya dan kelebaran sekitar 10 cm. Lalu kita masukkan tanah ke dalam ember dari cangkul, lalu kita komposit, kemudian kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita beri keterangan lokasi, nama tanggal, dan pengambilan sampel. Selanjutnya untuk kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari hasil praktikumnya ini yang pertama, untuk pengambilan contoh tanah itu merupakan tahap terpenting di dalam program uji tanah. Nah, dari hasil sampel tanah yang kita ambil itu dapat digunakan untuk membantu pengujian di laboratorium untuk penentuan jenis atau profil tanah. Poin selanjutnya yaitu tentang identifikasi jenis-jenis erosi. Untuk latar belakang dibuatnya laporan mengenai identifikasi erosi ini, yang pertama yaitu tanah mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya. Nah, salah satu kejadian yang menyebabkan penurunan kualitas tanah adalah terjadinya erosi. Peristiwa erosi ini dapat diminimalkan dengan tingkat kerusakan terhadap tanahnya, yaitu salah satunya dengan vegetasi. Kemudian, praktikum pengamatan erosi ini dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis erosi yang terjadi pada lokasi yang telah ditentukan. Untuk waktu dan tempat praktikum ini kita lakukan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2022. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan itu handphone atau kamera untuk mendokumentasikannya. Kemudian, untuk cara kerjanya dapat kita lihat di tayangan berikut ini. Kemudian, untuk hasil pengamatan yang telah dilakukan, yang pertama
teridentifikasi adanya erosi parit. Nah, erosi ini termasuk erosi parit yang berbentuk V, terjadi pada tanah yang relatif dangkal, yang berlangsung relatif singkat akibat adanya larian air yang besar. Kemudian di foto kedua, itu ada longsor. Menurut Suripin 2002, dikatakan bahwa umumnya erosi akan meningkat dengan meningkatnya kemiringan dan panjang lereng. Ketiga, ada erosi alur. Nah, erosi alur ini disebabkan adanya tanaman padi yang ditanam secara berbaris menurut lereng, kemudian adanya pengikisan tanah oleh aliran air yang membentuk parit atau saluran kecil. Nah, parit tersebut mengalami konsentrasi aliran air hujan yang akan mengikis tanah. Selanjutnya, kesimpulannya, jadi erosi yang ditemukan di lapangan ada 3 jenis, yaitu longsor, erosi alur, dan erosi parit. Poin selanjutnya yaitu mengenai tindakan konservasi tanah secara vegetatif. Latar belakang pembuatan lapangan ini, yang pertama, adanya penurunan kualitas lahan yang disebabkan oleh erosi. Ini merupakan proses awal dari degradasi lahan. Kemudian, untuk mencegah kerusakan tanah ini, maka diperlukan adanya konservasi tanah. Nah, teknik konservasi tanah secara vegetatif ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik konservasi tanah lainnya. Maka dari itu, dilakukan pengamatan mengenai tindakan konservasi tanah secara vegetatif yang dilakukan di kampus Polhutang Bogor. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat kita lakukan Untuk poin selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam biopori. Nah, di sini materi dari pembuatan biopori ini dibuat karena yang pertama itu konservasi itu penting untuk menjaga ketersediaan akan kebutuhan air. Lalu biopori ini adalah lubang dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme, dan biopori dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk pelestarian lahan kritis. Kemudian pada lahan kritis ini biopori dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan. Untuk waktu dan tempat praktikum dilakukan di lahan praktik Polhutang Bogor pada hari Rabu 24 November sampai dengan tanggal 8 Desember 2021. Lalu untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada bor tanah 1 buah, cetok atau pisau atas sekop ini, kemudian botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi, kemudian ada sampah organik, air, alat untuk dokumentasi, alat ukur, dan alat tulis. Hasil dari pembuatan lubang biopori ini, yang pertama, pada kondisi permukaan tanah setelah 14 hari, kondisi permukaan tanahnya masih memiliki kondisi yang sama, tetapi tidak separah seperti sebelumnya. Nah, pada saat hujan, genangan air yang terdapat pada tanah itu tidak terlalu menggenang karena adanya bantuan lubang resapan biopori ini. Nah, lubang resapan biopori ini dapat menyerap masuk ke dalam tanah airnya. Kemudian yang kedua, kondisi sampah organik setelah 14 hari. Nah, kondisi sampah organik setelah 14 hari ini warnanya berubah menjadi lebih gelap dan ketinggian sampah botol organik dalam botol itu mulai menyusut yang menandakan mulai ada terjadinya proses penguraian di dalam tanah. Selain itu juga, di dalam permukaan lubangnya terdapat daun-daun yang mulai menyatu dengan tanah. Kemudian hasil untuk yang ketiga, kendala yang dialami yaitu yang pertama, dalam pembuatan lubangnya agak sulit karena kondisi tanah pada saat itu tanahnya keras dan kering. Yang kemudian yang kedua, pengeringan dari sampah organiknya ini cukup lama sehingga hasilnya itu kurang maksimal. Terus yang ketiga yaitu sulit dalam pengecekan kondisi lubang resapan biopori. Hal ini dikarenakan lubang resapan bioporinya tertimbun lagi oleh tanah. Kemudian kesimpulannya, hasil pengamatan yang dilakukan dalam pembuatan biopori ini cukup berhasil, meskipun dalam penguraian sampah organiknya cukup lama. Kemudian setelah 14 hari sampah organiknya berubah menjadi kecoklatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.